Sudah tampak ya? Iya, dokter sudah nama. Ya, baiklah. eh ya pertama-tama saya mohon maaf ya, harusnya ini masih hari libur, tapi karena memang waktunya pendek ya, banyak hari libur. Saya Sabtu kemarin masih perjalanan mau ngasih kuliah, sehingga baru terlaksana malam ini. Ya, baiklah. Kita kemarin waktu kuliah kan sudah ekstremitas superior, mempelajari ya bahwa pemberian nama otot itu adalah sesuai dengan origo-insersinya ya. Nah, ini sudah nggak usah dibahas lagi. Ini apa ini? Ya penamaan ya, lokasinya sesuai dengan origo dan insersi. Ya, ini pengelompokan otot itu juga berdasarkan ini tulangnya ya. Jadi ada tulang aksial dan ada tulang apendikular. Nah, ini untuk head and neck ini termasuk adalah kelompok muskulus aksial ya. Jadi di wajah itu bentar ya, suhunya memanas sih. Sama untuk ekspresi wajah dan untuk mengunyah ya, mengunyah dan menelan. Kemudian ada dua grup dari otot-otot kepala, yaitu otot-otot untuk ekspresi ya, facial expression. Kemudian ada untuk yang tadi mengunyah tadi. Jadi karakteristik secara umum dari otot-otot pada wajah adalah semua berinsersi pada kulit dan pada skin dari wajah, jadi kulit insersinya. Kemudian disuplai oleh cabang dari nervus facial. Jadi otot-otot pada kraniofacial itu menerima inervasi dari cabang-cabang nervus facialis. Nervus facialis itu nervus berapa? Nanti dibaca sendiri. Kemudian dikelompokkan epikranial sirkumorbital ya, jadi yang melingkari pada mata, kemudian palpebra, kemudian otot-otot nasal, otot-otot labial. Untuk otot-otot mengunyah itu terutama adalah dia akan menggerakkan dari temporomandibular joint, sehingga apabila terjadi sesuatu pada tulang temporomandibular maka akan terjadi gangguan pada pada proses menelan. Jadi misalnya dia tidak bisa membuka mulut atau nyeri atau bahkan terjadi kekakuan pada temporomandibular joint. Ya, ini adalah beberapa otot ekspresi otot yang dia berfungsi untuk mengekspresikan wajah. Ya, jadi ini ada musculus zygomaticus major, musculus levator labii superior, ada musculus buccinator, musculus risorius, dan musculus mentalis. Ya, ini di sini nanti zygomaticus ini origonya adalah pada tulang zygoma, insersinya pada kulit, dan dia berfungsi untuk tersenyum seperti itu ya. Kemudian levator labii superior ini untuk mengangkat dari apa
upper lip. jadi bibir atas. Kemudian ada yang buccinator, ini untuk mengunyah. Kemudian risorius untuk menggerakkan mulut ke lateral, serta musculus mentalis untuk apa itu mencucu gitu ya. Jadi otot-otot tadi insersinya adalah pada kulitnya. Nah, ini adalah otot scalp ya. Scalp itu ada singkatannya ya. Skin, cranium, aponeurosis, kemudian loose connective tissue, dan peri apa P-nya apa itu? Kok lupa saya. P-nya saya lupa. Jadi scalp itu singkatan. Jadi ini ada musculus scalp ya. Ini origonya pada scalp, pada apa? Misalnya misalnya musculus frontalis ya, itu dia origonya pada tulang frontal seperti ya. Ini musculus frontalis ya. Ini musculus orbicularis ya. Dia bentuknya melingkar ya. Terus levator ini tentu dia berfungsi untuk mengangkat. Levator palpebri, dia mengangkat palpebri. Kemudian musculus masseter, buccinator ya. Semua otot-otot pada fasial ini diinervasi oleh nervus facialis atau nervus 7 ya. Kecuali musculus levator palpebri superior. Ya, ini dia tidak diinervasi oleh nervus 7, tapi dia nervus oculomotor ya. Dia berfungsi untuk membuka mata. Nah, ini adalah gambar dari otot dan pembuluh darah pada kranial ya. Jadi dia asal dari arteri dan venanya ini seperti ini hubungannya ya. Jadi nervusnya ya, jadi nervus 7, nervus 5 ini semua akan ke wajah nanti dengan fungsi masing-masing ya. Nervus 3, nervus 7, nervus 5 itu semua akan ke wajah ya. Nah, makanya nanti di blok neuro itu nanti akan ada kelainan nervus 7 ya, nervus 7 yang pusat dan nervus 7 yang perifer, nanti tanda-tandanya harus tahu. Kemudian ini otot-otot pada wajah itu ada musculus frontalis ya, orbicularis oculi, zygomaticus mayor dan minor, kemudian os nasalis ya, musculus corrugator supercilia, dan ada musculus nasalis ya. Untuk origo dan insersi ya, saya rasa nanti dibaca ya, anatomi adalah murni hafalan. Jadi musculus frontalis tadi di mana, origo, insersi, fungsinya apa ya, itu saya rasa nanti bisa dibaca. Kemudian selanjutnya adalah ada musculus, ini levator labii superior ya. Tentu dia fungsinya adalah levator mengangkat. Ada musculus orbicularis oris ya. Kemudian ada musculus depressor. Depressor berarti dia menarik ke bawah. Ya, kemudian ini ada musculus mentalis tadi ya. Kemudian ada musculus depressor anguli oris. Jadi kita kalau membuka mulut kan tidak hanya ini ya, tidak hanya bibir atas yang bergerak, kita kan ada yang ke atas dan ke bawah ya. Ini fungsinya musculus depressor. Kemudian untuk
di daerah dagu ini ada musculus mylohyoid ya. Kemudian ada musculus digastricus ya. Kemudian ini batasnya adalah tulang hyoid. Nah, ini fungsinya apa? Ya, ini sebagai dasar dari mulut ya. Dia juga membantu untuk pencernaan ya atau mengunyah. Nah, ini adalah penampakan otot-otot dari sebelah lateral ya. Ini musculus occipitofrontalis ya. Occipital dan frontal ya, antara ya dia mungkin frontalis bagian belakang ya, jadi dan occipital itu belakangnya. Kemudian ini adalah musculus temporalis ya, bentuknya diperhatikan. Kemudian ya tadi sudah yang ada di depan ini kan merupakan dari, nah ini adalah musculus platysma yang merupakan otot yang tipis tapi dia paling luas ya. Dia mengcover otot-otot yang tadi apa bahasa Jawanya pating selikrah ini, otot-ototnya kan ada yang ke arah sana, ada yang ke arah sini, ini ditutuplah oleh Tuhan dengan muskulus platysma sehingga tampak cantik ya. Ini double chinnya ini jadi nggak kelihatan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah otot-otot yang menggerakkan mandibula ya. Nah, ini adalah tulang os mandibula itu seperti ini, mulai dari angulus ya, kemudian body ya, ramus mandibula ya. Nah, di sini ada musculus pterygoid medial. Kemudian ada musculus pterygoid lateral. Nanti dia akan menggerakkan mandibula. Kemudian ada musculus buccinator, orbicularis oris ya. Ya, jadi grup otot yang berhubungan dengan mulut ya itu adalah orbicularis oris, buccinator, masseter dan temporalis. Kemudian yang lain adalah grup-grup yang lebih kecil yang dia menggerakkan mata, tadi kepala, scalp ya. Kepala itu kan ada yang bisa kulitnya gerak itu ya. Dulu ada artis yang bisa menggerak-gerakkan kulit kepala itu. Mungkin sudah nggak ada sekarang. Kemudian telinga, menggerakkan apa tadi tulang rahang dan lain-lain. Kemudian ini ada juga otot nanti ini sebenarnya di blok sensori khususnya. Nah, itu gerak otot-otot yang menggerakkan bola mata. Ya, ini ada yang ke superior, lateral, medial, kemudian ke inferior. Ya, ini ototnya harus hafal ya nanti, tapi bisa dipelajari di blok spesial sensori ya. Ini ada musculus rectus superior, ada musculus rectus medial, ada musculus rectus lateral, dan musculus rectus inferior ya. Nanti cara menggerakkannya gimana itu di blok sensori khusus ini, cuma asal nice to know ya bahwa ini nanti semua otot ini akan menyatu, kemudian dia akan membentuk ini kiasma ya. Ini. Aduh, sebentar ya, ada telepon. Dia akan membentuk suatu kiasma optikum ya. Di sini nanti ada nervus sehingga kita bisa menangkap sinyal baik dari kanan maupun kiri gitu ya. Jadi nanti kalau ada kelainan saraf maka nanti akan
penglihatannya jadi berubah, mungkin yang kanan tidak bisa melihat seperti itu ya. Kemudian ini otot-otot pada leher ya. Ini musculus calenus, kemudian ada sternocleidomastoideus, kemudian levator scapula dan splenius capitis ya. Nah ini sternocleidomastoideus ini suatu otot yang sangat penting ya, karena di sini menutupi organ-organ yang penting juga seperti arteri, vena, pada jugula, verna ya, apa yang dipakai untuk mengukur apa ya, vena jugularis ya, arteri vena jugularis ya. Ini makanya ini sangat penting ya. Dan musculus trapezius ya, dia juga selapis otot yang menutup dia otot yang tipis tapi luas ya. Kemudian otot-otot yang berada pada leher anterior ya, itu ada musculus suprahyoid, kemudian ada musculus infrahyoid, kemudian ada musculus hyoid ya. Mana? Ini tulang hyoid tadi ya, musculus mana-mana nggak kelihatan ya. Ya, dia nanti fungsinya merupakan basis dari lidah ya. Jadi itu basis dari mulut dan basis dari lidah ya. Jadi makanya lidah ini pangkalnya kan ada, dia terfiksir ya. Dalam styloglossus, kemudian palatoglossus, kemudian ini adalah lidah yang dimana pada posteriornya ini adalah menempel pada musculus ini, genioglossus ini ya. Nah ini dari anterior akan tampak seperti ini gambaran dari leher kita ya. Ini kalau di insisi dari anterior ya, ini ya, kulit, kutis, subkutis. Nah ini adalah mandibula ya. Nah di bawah dari mandibula ini, sebelum ke mandibula ini kita akan menginsisi musculus masseter ya. Masseter ini menutupi mandibula. Kemudian di bawah mandibula ini ada musculus digastricus ya. Nah ini tendonnya. Kemudian ini musculus digastricus juga ya. Ini musculus digastricus ini kan, tadi kan dipotong ya. Dia kalau tidak dipotong sebenarnya bentuknya seperti ini, ada bagian anterior dan ada bagian posterior. Kemudian di sebelah anteriornya didapatkan musculus styloideus ya. Nah, kemudian di sini ada tulang lagi ya, ini hyoid. Nah, ini tadi musculus sternocleidomastoideus tadi ya, dia akan menutupi arteri dan vena jugularis ya. Kemudian ini di sebelah medial dari sternocleido ini ada musculus omo dan sternohyoid ya. Itulah kalau menginsisi sendiri mungkin bisa tapi dulu kita terkenal kalau kedokteran itu mahal tuh karena apa? Yaitu karena kita beli mayat ya, satu mayat berapa? Kalau kalian ini kan enggak ya, sudah terima jadi. Dulu saya ikut menginsisi itu satu mayat, terus sekarang sudah dikubur semua, sudah ada plastik,
plastinasi. Ya, ya plastinasi ya, bukan plastisin, plastinasi ya. Ya ini adalah tadi steroidosis kalau dipotong di bagian medialnya didapatkan levator scapulae, ya kemudian yang menutupi tiroid ini tirohioid ya, kemudian ada kelenjar tiroid, kemudian ada sternotiroid ya, krikotiroid gitu ya. Ini kalau menginsisi sendiri kita bisa uh, mencari otot-otot yang penting ya, tapi ya kita tidak selalu mendapatkan manekin yang apa itu yang bagus ya, mayat yang bagus ya, kadang sudah rusak juga jadi kita juga nggak jelas ototnya ya. Kemudian ini kalau tadi dipotong semua ya, ini musculus trapezius tadi ya, ini kalau sudah kita potong semua ini akan tampak suatu apa segitiga atau triangle. Nah ini di area neck ini ada 3 triangle ya. Triangle anterior, triangle posterior, kemudian mana? Pada triangle posterior ini batasnya adalah didapatkan 2 triangle lagi, yaitu occipital dan supraclavicular ya. Yang posterior ini ada 2 triangle, kemudian yang anterior ini ada submandibula, submental, carotis, dan muscular triangle. Triangle itu maksudnya di situ tuh organnya tadi kan banyak ototnya ya, makanya di sini disebutlah muscular triangle gitu ya. Kemudian yang carotid triangle berarti di situ ada apa? Adakah karotis ya. Kemudian submental ini berarti di situ nanti ada kelenjar submental dan sebagainya. Kemudian ada submandibula, ini nanti ada otot dan kelenjar pada submandibula. Oh sorry, tadi yang ditutupi oleh sternocleido ini adalah arteri karotis ya, bukan jugularis. Maaf. Jadi karotis itu memang cabang dari jugularis ya. Ya inilah gambaran secara skematis triangle tadi ada triangle posterior, kemudian triangle anterior ya, di mana tadi posterior ada 2 triangle, kemudian yang anterior ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4 triangle ya. Nah, di sini juga dibatasi yang posterior oleh sternocleido, trapezius ya. Kemudian untuk yang anterior ini dibatasi oleh musculus suprahyoid, infrahyoid, kemudian sternocleido, musculus calenus ya. Nah, ini kenapa kok dibahas ya? Karena di situ merupakan daerah yang penting ya. Jadi kita tidak sembarangan kalau mau melakukan operasi, mau melakukan pengobatan pada orang yang mengalami keluhan di daerah leher seperti itu ya. Jadi di situ didapatkan kelenjar, didapatkan arteri, dan didapatkan vena ya. Ini adalah otot-otot yang lain dari leher ya, adalah musculus platysma, musculus pterygoid, kemudian temporomandibular joint. Nah ini saya rasa
eh, bisa ini tidak akan nampak di plastinasi ya. Ya, nice to know ya, silakan untuk dipelajari otot-otot yang berada pada laring dan faring ya. Ya, ini di bawah dari tulang krikoid ini didapatkan otot juga ya. Krikoarytenoid. Nah, ini membran dari krikotiroid ya. Nah, nanti di sini otot-otot ini adalah fungsinya untuk apa? Proses pada saat menelan ya. Dan juga pada saat berbicara ya. Nah, ini pada uh, pada saat kita bersuara ini gerakannya itu seperti ini ya. Nanti bisa dilihat di YouTube. Kemudian, nah ini tadi adalah vaskularisasi dari otot-otot pada wajah ya. Jadi kan darah dari jantung ke aorta, kemudian dia akan bercabang ke menjadi arteri apa ini? Karotis interna dan karotis eksterna ya. Kemudian yang interna akan kemana? Ya, ini asal tahu bahwa otot-otot wajah ini divaskularisasi oleh arteri-arteri pada karotis ya, di mana karotis adalah merupakan cabang dari arteri jugularis. Nah, kemudian yang arteri karotis interna kemana, yang eksterna kemana, kemudian nanti yang ke kepala, yang ke otak, yang membentuk apa itu arteri karotis yang mana. Nah, itu nanti bisa dibaca lagi. Kalau nggak salah di kelas 1 sudah ya. Iya. Kemudian ini inervasinya ya. Inervasinya tadi sudah kan semua dari nervus 7 kecuali tadi yang. Nah, ini sebenarnya tidak masuk ya karena ini adalah masuknya ke ekstremitas superior kemarin ya. Ini menceritakan keluarnya saraf ini. Plexus kemarin tuh gimana kok tiba-tiba jadi begini gitu ya. Tiba-tiba kok menjadi cervical 1, 2. Nah, ini eh, keluarnya nervus itu ya. Awalnya dari cervical 1 dan cervical 2 ini akan membentuk plexus ya. Kemudian membentuk kemarin sudah kuliahnya ya, fasciculus, plexus, nervus ya. Itulah ceritanya kenapa kok ada nervus pada ekstremitas superior. Nanti yang inferior beda lagi ya. Dan ini adalah nervus vagus ya. Nah, tentu ada apa? Ini adalah nervus perifer ya, yang menginervasi ekstremitas superior. Saya rasa ini yang ini tidak perlu dibahas. Untuk head dan neck, saya rasa bisa diakhiri. Oh, ini ada tambahan ini
Ini perjalanan nervus yang di bawah ini saya rasa sebenarnya nggak perlu ya ada nervus cranialis ini. Oke, kami lanjutkan dengan